밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, semoga dengan kita membacakan doa belajar tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai zakat. Zakat secara bahasa artinya ialah tumbuh, bertambah, berkembang, dan juga suci. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, itulah ulasan singkat pada materi kita minggu kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pinjam meminjam. Sebelum kita masuk ke pembahasan pinjam meminjam, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian pinjam meminjam. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan dasar hukum pinjam meminjam. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami hukum, rukun, dan syarat-syarat pinjam meminjam. Nah, Ananda semua, itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baiklah Ananda semua, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pinjam meminjam. Apakah sudah ada yang tahu di sini apa itu pinjam meminjam? Pinjam meminjam merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua di antara kita dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, sehingga untuk memenuhinya dilakukan dengan cara meminjam dari orang lain. Nah, yang poin A, pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau disebut juga dengan ariyah berasal dari kata i'arah yang berarti meminjamkan. Sedangkan ariyah menurut istilah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Selanjutnya, poin B, dasar hukum pinjam meminjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, Ananda semua, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa. Itulah dasar hukum dari pinjam meminjam. Selanjutnya poin C, yaitu hukum pinjam meminjam. Adapun hukum pinjam meminjam ini dalam syariat Islam dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama hukumnya ialah mubah atau boleh. Yang kedua, hukum pinjam meminjam itu adalah sunnah, yang artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Misalnya seperti seorang ibu meminjam uang untuk bayar uang sekolah anaknya.
Yang ketiga, hukum pinjam meminjam yaitu wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Yang keempat, hukum pinjam meminjam yaitu haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat kejahatan. Nah, itulah 4 hukum pinjam meminjam. Selanjutnya, poin yang D yaitu rukun pinjam meminjam. Adapun rukun pinjam meminjam ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adanya mu'ir. Mu'ir yaitu orang yang meminjami. Yang kedua adanya musta'ir. Musta'ir yaitu orang yang meminjam. Yang ketiga adanya musta'ar. Musta'ar yaitu barang yang akan dipinjam. Yang keempat yaitu adanya batas waktu untuk mengembalikannya. Yang kelima adanya sigah ijab dan qabul. Nah, itulah tadi rukun dari pinjam meminjam. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu syarat-syarat pinjam meminjam. A. Syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjami. Adapun syarat bagi mu'ir atau orang yang meminjami ini, yang pertama, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa seperti anak kecil tidak sah untuk meminjamkan. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Poin B, syarat bagi musta'ir atau syarat bagi orang yang meminjam. Yang pertama, mampu berbuat kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil tidak sah untuk meminjam. Yang kedua, mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga, hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. C. Syarat bagi musta'ar yaitu barang yang akan dipinjam. Adapun syarat bagi musta'ar ini, yang pertama, barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga, barang itu kekal atau tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu, maka yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan. Poin D, syarat batas waktu untuk mengembalikan. Ada pendapat lain bahwa waktu tidak menjadi syarat perjanjian dalam pinjam meminjam, sebab pada hakikatnya pinjam meminjam adalah tanggung jawab bersama dan saling percaya, sehingga apabila terjadi suatu kerusakan atau keadaan yang harus mengeluarkan biaya menjadi tanggung jawab peminjam. Adapun hadis Nabi SAW bersabda, al-ariyatu mu'adatun warra'imu gharim, yang artinya pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, ananda semua, jika kita meminjam barang ataupun sesuatu kepada teman kita, maka kita harus mengembalikannya. Dan adapun jika barang yang kita pinjam tersebut terjadi kerusakan ketika kita meminjam, maka kita harus membayarnya atau bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu poin E, sigot atau lafaz ijab dan qabul, yaitu bahasa interaksi atau ucapan rela dan suka atas pemanfaatan barang yang dipinjam. Itulah syarat-syarat dari pinjam meminjam. Baiklah ananda semua, itulah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu berharap semoga ananda semua dapat memahami mengenai materi kita pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pinjam meminjam, dan juga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah ananda semua, Ibu cukupkan materi kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baiklah Anda semua, sampai berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.